Oke, what's up guys? Ya, jadi gue mau bikin preview pertandingan antara Indonesia melawan Filipina besok malam. Dan gue rasa kita lihat dari klasmennya dulu nih. Nah, dari klasmen Irak 15 poin, Indonesia di peringkat kedua dengan 7 poin. Terus di bawah kita ada Vietnam 6 poin dan Filipina 1 poin. Jadi Filipina ini cuma dapat 1 draw waktu melawan kita. Nah, ini Indonesia akan ketemu Filipina dan Irak akan ketemu Vietnam. Nah, Vietnam kalau bisa menang, dia akan 9 poin. Tapi kalau Indonesia menang, apakah 10 poin? Bisa aja Vietnam menang dengan Irak, walaupun mungkin agak sedikit mustahil, tapi mungkin Irak akan menurunkan tidak terlalu pemain utamanya, mungkin akan di-keep juga, dan waktu itu Irak kesusahan melawan Vietnam gitu. Jadi kita nggak boleh bergantung dari hasil Vietnam lawan Irak. Kalaupun Vietnam imbang lawan Irak, Vietnam akan 7 poin tapi kita menang gol dan juga head to head. Ya kita menang head to head sih. Ya menang gol juga. Nah jadi kalau melawan Filipina nanti mungkin Filipina akan bermain 4-2-3-1. Di mana mereka juga tidak terlalu bertahan, mereka cukup menyerang, tapi memang nggak terlalu efektif. Tapi juga ada beberapa 6 pemain yang main di luar kalau nggak salah, atau pemain keturunan, gue nggak tahu. Tapi kembali lagi kualitasnya mungkin kita lebih bagus lah dari segi pemain yang bermain di luar gitu. Mereka punya 6 atau berapa, tapi kita hampir semua pemain kita bermain di luar, dan mungkin ya cuma 2 atau 3 orang aja yang bermain di liga lokal gitu. Nah untuk formasi mungkin tetap 3-4-3 di mana Jordi Amat absen. Kalau menurut gua sih Jordi Amat absen it's okay, karena kita bisa memainkan Jesus yang kemarin waktu itu belum bisa bermain waktu melawan Irak karena dia baru datang dari playoff untuk meloloskan timnya ke Serie A gitu. Jadi gue rasa Jesus akan bermain starter, terus juga mungkin didampingi dengan Justin Hubner dengan Rizky Ridho juga. Nah di depan ini menarik untuk wingbacknya Kelvin Verdong bisa bermain. Mungkin akan main di babak kedua atau mungkin starter, kita nggak tahu masih. Gue rasa mungkin dia akan patut dicoba di babak kedua mungkin, atau mungkin jadi starter. Kalaupun di babak kedua akan menggantikan Shane. Terus di tengah itu ya duetnya Tom Haye Ivar, atau mungkin Tom Haye dengan Nathan, atau mungkin Hubner maju ke depan itu, Verdong ke belakang, atau Nathan mungkin, kita nggak tahu, itu masih banyak variasi sekali. Terus juga Sandy Walsh di posisi ini bisa memainkan Asnawi, bisa memainkan Yakob Sayuri juga. Jadi kedalaman squad kita cukup oke lah. Di depan Marcelino, Struijk, Ragnar, ya seperti biasa. Mungkin Verdong bisa juga di istilahnya di posisi lebih ke depan gitu. Jadi ini menarik, kita punya kedalaman squad yang cukup oke, dan pemain kita yang absen mungkin cuma Jordi Amat. Waktu laga melawan Irak itu Hernando agak ngedrop karena agak blunder, dan mungkin semoga mentalnya udah kembali dan juga bisa bermain dengan performa terbaiknya. Mengingat kiper kita salah satunya Martin Paes masih belum bisa bermain karena masih ada banding dan segala macam lah, proses yang belum kelar gitu. Jadi fix Hernando pasti akan jadi gawang, dan semoga mental Hernando udah kembali dan juga dia bisa bermain dengan performa terbaiknya. Nah menariknya dengan adanya Jesus, lini belakang kita cukup solid, dan gue sedikit kritik Jordi Amat. Memang dia pemain yang senior, punya banyak pengalaman gitu, tapi mungkin dia agak sedikit terlalu ketuaan. Jadi kayak dia sering terlambat mengantisipasi dan melakukan blunder-blunder atau pelanggaran-pelanggaran yang gak perlu sehingga merugikan tim kita gitu. Jadi which is Jesus better sih daripada Jordi Amat. Kalau gue prefer mungkin akan mencoba untuk mainkan Yakob Sayuri sebagai starter, kita butuh speed. Kelvin Verdong bisa main juga ke depan mungkin. Marcelino false 9, lebih dikasih free roll, dan Ragnar dan juga Verdong di depan, terus Shane bisa cover di wingbacknya.
Terus di tengah Tom Haye dan juga Ivar. Ya mengingat waktu kemarin pertandingan Indonesia melawan Irak kita bermain di sore hari itu karena permintaan STY, dia pengen kalau Irak akan kepanasan atau segala macam alasannya. Tapi dia juga lupa kalau pemain kita juga mayoritas bermain di luar gitu. Jadi Marcelino pun juga bermain di luar gitu. Jadi mereka sudah terbiasa dengan cuaca yang tidak terlalu panas di Eropa. Dan laga melawan Filipina ini malam is good. Dan semoga kita bisa menang melawan Filipina. Karena kemenangan adalah harga mati. Kalaupun kita pengen mengamankan tiket untuk lolos gitu, karena kita nggak perlu bergantung dari hasil Vietnam dan juga Irak. Bisa aja Vietnam menang lawan Irak 1-0, mungkin Irak bermain turunkan semua pelapisnya, bermain santai gitu, tidak pengen ngebet menang, bisa aja gitu. Jadi laga ini hidup mati lah untuk bisa lolos ke putaran selanjutnya. Mengingat kita punya peluang besar dan lolos kita tergantung dari kita sendiri, dan good luck. Semoga kita bisa menampilkan permainan terbaik kita dan juga kita bisa lolos untuk ke putaran selanjutnya kualifikasi Piala Dunia. Dan kalau misalnya kita lolos ini, kita langsung masuk ke Piala Asia tanpa perlu kualifikasi. Jadi ya kita harus menang sih kalau gue rasa sih. Kemenangan harga mati, dan gue yakin dengan squad ini kita bisa menang melawan Filipina. Dan asal gak ada seperti kesalahan, blunder yang fatal gitu. Terus juga istilahnya kita bermain bagus lah waktu di babak pertama lawan Irak gitu. Semoga kita konsisten 2 babak bermain bagus melawan Filipina dan kita bisa lolos ke putaran selanjutnya dan juga main langsung di Piala Asia tanpa perlu kualifikasi. Oke, good luck timnas, see you di video selanjutnya.